Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita masih bisa berkumpul. Semoga di satu acara yang penuh barakah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan siang hari ini kita akan sampaikan ampunan kemaafan merupakan kunci kebaikan dunia akhirat. Jamaah hormati, semua kita itu tidak lepas dari kesalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini secara riwayat sebagian ulama melemahkan, tapi secara dirayah hadisnya sahih. Maknanya sahih. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu khata'. Khata' itu sigat mubalaghah. Artinya banyak terjatuh kesalahan. Walhamdulillah semua kita mengaku anak keturunan Adam. Kecuali kalau muridnya Darwin, katanya keturunan kera. Kita semua anak keturunan Adam. Kata Nabi, khata', sangat banyak terjatuh dalam kesalahan. Bukan hanya satu dua, bahkan sampai para ulama katakan, man dalladzi lam yukhti ilal majnun. Apa ada orang yang tidak salah? Gak ada orang yang tidak salah kecuali orang gila. Kalau orang gila itu dia ngomong seenaknya, kita memaklumi wong edannya. Orang gila itu tidak menutup aurat, yang mandang malu. Dia sendiri bangga karena orang gila. Orang gila bebas lah. Jamaah hormati, semua kita nggak lepas daripada kesalahan. Dan kesalahan itu nanti kalau tinjauan para ulama, apa sih definisi salah, dosa menurut pertimbangan syariat? Kesimpulannya cuma dua. Taraka ma la yajibu alaih, meninggalkan perkara yang wajib, atau melakukan perkara yang terlarang. Kapan seseorang melakukan perkara yang terlarang, meninggalkan kewajiban, cukup orang tersebut dikatakan berdosa. Cukup orang tersebut dikatakan berdosa. Dan nanti amalan-amalan dosa itu misalkan larangan dilanggar, kesyirikan. Syariat melarang kita melakukan kesyirikan. La tusyrik billah. Kalau seorang menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, cukup kita katakan dia sebagai orang yang berdosa. Nanti kalau orang umum, apa sih dosa itu? Ketika seorang melakukan molimo. Moli-moli itu mendem, madat, medok, main, maling. Sebenarnya kalau dalam syariat kita, namanya dosa itu bukan hanya molimo, M150 atau mungkin lebih. Jadi namanya dosa itu intinya kapan ada larangan dia terjadi, kapan ada perintah dia tinggalkan, cukup orang yang seperti itu dikatakan sebagai orang yang berdosa. Saudara yang hormati, lah sayangnya
perbuatan dosa, maksiat itu merupakan sumber keburukan. Kalau seorang kehidupannya tidak baik, itu yang pertama kali dikoreksi, kesalahan saya apa? Kesalahan saya apa? Nggak usah yang lain. Kita jalan di satu jalan, kemudian kok tiba-tiba kita nabrak orang lain. Pertama yang ditanyakan, matamu nyala ngopo gitu. Iya. Lu saya tadi lihat perempuan jemuran cuma pakai anduk, salahmu itu. Kemaksiatan sumber kejelekan dalam kehidupan kita. Makanya Ma'abbas beliau mengatakan innalis sayyi'ah sawadan fil wajh. Kata beliau, kejelekan itu buah pertama wajahnya hitam, tidak muncul cahaya. Kalau bahasa saya, wajah yang kena mambu ciu itu berbeda dengan wajah yang tersiram air wudhu. Wajah orang yang maksiat itu nanti kata beliau sawat hitam. Padahal coba kalau wajah itu sudah gelap, apakah dalam keluarga baik? Nggak akan baik. Apakah dalam kantor baik, tempat kerja baik? Jangan harap. Jangan harap. Apakah di masyarakat menjadi baik? Nggak mungkin baik. Baru satu efek pengaruh dari kemaksiatan, sawah dan fil wajhi. Rumah tangga berantakan. Ketika awal nikah, Masya Allah, senyum gitu, sampai gelangan saja jadi padam. Karena senyumnya mengalahkan lampu Philips, terang terus terang ya. Tapi tunggu, ketika muncul kegelapan karena kemaksiatan, masalah itu dalam rumah tangga. Kau setiap hari mendung, ya, walaupun mendung tak berarti hujan. Tapi kalau dalam rumah tangga sudah ada gelap wajah, nggak akan ada ketenangan. Apalagi di masyarakat. Di masyarakat yang tadi panjang lebar disampaikan, bermacam itu. Bermacam. Ada manusia yang penyabar, ada yang lemah lembut, tapi ada yang berangasan. Kalau wajah kita satu misal gelap di tengah masyarakat, ketemu wong berangasan, rupane itu ya pengen ngampengi katanya, wajahnya kemampet. Saudara biasa mati, keburukan akan muncul. Itu baru satu efek. Yang kedua kata Ma'abbas, zulmatan fil qabr wal qalb, kegelapan dalam kubur, kegelapan dalam hati. Kegelapan di alam kubur itu alamat orang tersebut mendapatkan siksa. Kan di alam barzah itu cuma 3. Satu fitnah. Fitnah kubur itu awal seseorang selesai dikubur. Ketika selesai dikubur, didatangi 2 malaikat menanyakan 3 hal, man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka. Itu fitnah kubur. Setelah itu nanti ada nikmat, ada adab. Salah satu adab kubur itu gelap, dia kuburan. Makanya kalau doa orang tua kita dulu ketika mendoakan orang yang sudah meninggal, mugo-mugo padang dalane jembar kuburi, diberikan cahaya. Zulmatan fil qabr. Apalagi nanti kalau kegelapan itu dalam hati gelap. Jamaah hormati, kehidupan seseorang itu baik, itu pengaruh besar dari hati. Pengaruh besar dari hati. Kalau orang hatinya mendapatkan cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahagia. Tapi coba kalau hatinya gelap. Orang kalau hatinya gelap, semuanya itu gelap, Pak. Lesannya gelap, cermin dari hati itu. Cermin dari hati. Orang kalau pengen tahu, oh itu hatinya baik apa enggak, lihat coba lesannya. Lihat coba nanti bagaimana dia berpakaian. Coba lihat nanti bagaimana dia bersikap. Itu cerminan dari hati. Walaupun kalau artis itu ketika ditegur, kok pakaiannya untuk aurat, ya yang penting kan hatinya baik. Kalau hatinya baik, tercermin dalam penampilan. Dalam penampilan, lesan seseorang buruk, itu cerminan hati kok. Padahal saudara yang saya hormati, kemaksiatan itu berdampak kegelapan dalam hati. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada anak Adam melakukan maksiat, ada dalam hatinya satu noda hitam. Kalau dia istighfar, saqila qalbu, hatinya cemerlang. Tapi kalau terus, itu nanti titik hitam itu akan menutupi hatinya. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Di dalam hatinya itu ada roh, tutupan. Kalau hati sudah hitam, jangan katakan hitam manis. Kalau hati itu sudah tertutup, sudah nggak ada kebaikan dalam dirinya. Itu dampak daripada maksiat. Yang ketiga, kata beliau, wahnan fil badan, kelemahan dalam badan. Jadi seperti sumber penyakit itu ternyata maksiat. Makanya dalam Islam, kalau menjenguk orang yang sakit, salah satu perkara penting itu mendoakan. Apa doa yang biasa kita ucapkan kepada saudara kita yang sakit? La ba'sa tahurun insyaallah. Dua kata atau 3 kata lah, tidak mengapa. Yang kedua, tahurun, semoga sakitmu ini menggugurkan kesalahan. Yang ketiga, insyaallah, jika Allah berkehendak. 2 kata, jamaah hormati, la ba'sa tahurun. Pertama, la ba'sa, apa pelajarannya? Kalau menjenguk orang sakit itu dihibur. Walaupun sakitnya parah kayak apa, jangan katakan sudah banyak saja baca la ilaha illallah, satu saat nanti mati. Nah, itu wajahmu sudah pucat kayak mayat ya. Orang sakit dikatakan kayak gitu, ngedrop. Saya pernah jenguk orang sakit, wajahnya pucat. Dia tanya, Mas, rai itu piye? Seger ini. Oh iya, optimis nanti. La ba'sa, tidak apa-apa. Menghibur ketika menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, tahurun. Di situ diingatkan, semoga pembersih dosa-dosamu. Kenapa kamu sakit? Sakit itu sumbernya adalah kesalahan kita. Kesalahan kita supaya ingat, oh ternyata penyakit itu sumbernya dari kemaksiatan kita. Saudara yang hormati, wahnan fil badan. Ini pengaruh daripada kemaksiatan. Padahal kalau orang sakit itu nggak enak. Sakit itu nggak enak. Bahkan semua kenikmatan, saudara yang hormati, tidak terasa nikmat kalau tubuh kita sakit. Nikmatnya makan, nikmatnya tidur, itu kalau satu nikmat dicabut, sakit, hilang itu. Hilang. Iya. Kalau orang sakit itu kasih makanan apa saja, ini makanan enak, pahit itu rasanya. Lawang air tawar saja, gimana rasanya? Pahit. Tubuhmu yang sakit. Tapi coba ketika orang dalam kondisi sehat, wah, masya Allah, apa saja dihidangkan kepada dia itu qalu bala. Jawabannya qalu bala. Tentu gelem bapak. Karena orang ketika diberikan nikmat kesehatan, semua itu terasa nikmat. Wahnan fil badan, itu dampak maksiat. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Abbas, naqsan fil rizq, merupakan sebab berkurangnya rizki. Kemaksiatan itu sebab rezeki kita seret. Kalau seorang rezekinya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecukupan kepada dia, yang harus dikoreksi itu sisi kemaksiatannya. Maksiat saya apa? Kok sampai rezeki saya itu Allah Subhanahu wa taala sempitkan? Yang terakhir, bughatan fi qulubil khalqi. Muncul kebencian dalam hati makhluk. Sudah, kalau kita hidup di lingkungan orang-orang yang benci kepada kita, apa mungkin kita bahagia? Jangan harap bahagia. Guru dibenci murid, nggak bahagia itu. Gimana ngajar di sana? Wah, nggak nyaman. Semua muridnya keting sama saya. Saudara yang hormati, dalam keluarga pun juga begitu. Seorang bapak, seorang ibu, anak dibenci oleh keluarganya, sudah nggak ada kebaikan. Saudara yang hormati, sementara kesalahan maksiat itu sumber kejelekan. Makanya kebutuhan yang paling pokok itu seseorang mendapatkan ampunan kemaafan. Kebutuhan paling pokok itu mendapatkan ampunan kemaafan. Coba silakan cek. Kita selesai wudhu. Wudhu itu kesucian fisik. Apa yang kita baca setelah kita mensucikan diri kita? Yang dohir, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kesucian batin. Nanti dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang membersihkan diri. Menunjukkan kebutuhan paling mendesak
Saudara yang saya hormati, itu berkaitan dengan ampunan dan kemaafan. Kalau butuh kita dengan makan, berapa kali sih kita butuh makan? Sehari itu makan 3 kali, pola. Ya, 5 kali, wah, gak kuat. Ada orang yang sehari makan paling 2 kali, 1 kali. Tapi kebutuhan ampunan dan kemaafan itu melampaui negeri akhirat. Melampaui negeri akhirat. Setelah salat, apa yang kita baca? Nabi itu ketika selesai salat, pertama yang beliau ucapkan, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Bukan ya Allah berikan kepada kami rizki yang lapang. Enggak. Karena memang kebutuhan ampunan itu sangat mendesak. Sangat mendesak. Demikian pula saudara terhormati, bulan Ramadan. Bulan Ramadan coba kita tilik, kita puasa sepanjang hari. Sebulan penuh. Apa yang kita harapkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Salat tarawih, apa yang kita harapkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Kemudian 10 terakhir totalitas. Kalau Nabi itu sampai itikaf. Kalau kita kadang jamaah nanti menghidupkan malamnya. Tapi ya neng, saya menghidupkan malamnya itu bukan dihidupkan dengan beribadah, neng alian turu. Jadi pamit dari rumah, saya neng masjid itikaf, bawa bantal, ya masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat, baru gue saya lekar sedilit, sahur berbuka. Jamaah nanti yang kita cari di bulan Ramadan itu maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan semua kita itu membutuhkan ampunan. Membutuhkan ampunan. Setelah haji juga begitu. Bahkan saudara yang saya hormati, ampunan Allah itu sangat mahal. Sangat mahal. Coba kalau orang meninggal, hak saudara kita muslim ketika meninggal itu dimandikan, dikafani, disolatkan. Ketika mensolatkan, yang umum takbirnya 4 kali. Takbir pertama Al-Fatihah, kedua salawat, ketiga doa, keempat bisa langsung salam, bisa doa langsung salam. Apa yang kita baca ketika mendoakan saudara kita? Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia. Doa kepada saudara kita yang mati itu pun mendapatkan ampunan, menunjukkan kebutuhan ampunan Allah itu sangat besar. Sampai sama orang tua. Jasa orang tua itu tidak bisa dinilai. Luar biasa besarnya orang tua kepada kita. Apa yang kita mintakan kepada Allah untuk orang tua kita? Bukan ya Allah berikan panjang usia, panjang sekali. Enggak. Nanti fisiknya enggak kuat. Ya. Kita mintakan kepada Allah itu untuk orang tua. Allah maghfir lana wali walidaina. Ya Allah berikan kepada mereka maghfirah. Sampai nanti ketika orang dikubur, selesai dikubur, teladan Nabi SAW beliau berdiri mengingatkan pengiring jenazah, ya, dengan mengatakan istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu tasbita fa innahu an yus'al. Mohonlah ampun, mohonkan ampun untuk saudara kalian. Kita diperintahkan untuk memintakan ampun kepada saudara kita, menunjukkan saudara yang hormati, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu kebutuhan mendesak. Bahkan nanti di akhirat saking mahalnya ampunan Allah, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Orang yang berdosa itu sangat ingin kalau misalkan bisa menebus dosa yang dia lakukan itu dengan anaknya. Padahal kalau di dunia, Bapak Ibu, jamaah yang saya hormati, apa yang paling kita banggakan itu? Anak itu. Karena kita tanpa sadar ngobrol sama orang, kebanggaannya anak. Kebanggaannya anak. Alhamdulillah anak saya sudah jadi orang. Memang dulu monyetnya. Saiki wis dadi wong katanya. Kebanggaan anak. Seorang tua itu pontang-panting, peras keringat, banting tulang. Apa yang dia perjuangkan? Anak itu. Anak. Tapi di yaumul qiyamah kelak, saking mahalnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, rela itu. Ya Allah, anak saya masuk ke neraka, sepenting saya selamat. Kemudian wasahibatihi wa akhi, istri. Kemudian saudara, istri. Istri itu kalau dalam kehidupan kita, masya Allah, pasangan kita. Tapi rela itu, ya Allah, saya rela menebus dengan istri saya.
dengan saudara saya, bahkan semua manusia, summa yunji, yang penting dirinya selamat. Menunjukkan betapa mahal ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang saya hormati, makanya termasuk kewajiban hidup itu menggapai ampunan. Menggapai ampunan. Tadi ayatnya dibacakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah menggapai ampunan pertama kali. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, menggapai ampunan. Lah gimana cara menggapai ampunan itu? Nanti ada dua. Kalau tadi sudah disampaikan, maksiat itu ada dua. Berkaitan dengan hukukullah, haknya Allah. Yang kedua berkaitan dengan hukukul adami, haknya sesama. Kalau haknya Allah, orang melakukan taubatan nasuha itu mungkin. Tapi kalau hak adami, nanti kita akan terangkan, nggak mudah, tidak mudah. Makanya dosa membunuh itu termasuk sebagian fuqaha mengatakan nggak bisa dimaafkan. Kenapa nggak bisa dimaafkan? Karena membunuh itu berapa pelanggaran yang dia lakukan? Satu, pelanggaran syariat. Kedua, pelanggaran haknya wali. Ketiga, pelanggaran orang yang dia bunuh. Kalau haknya Allah, bisa enggak? Bisa. Walaupun dosa kita sebesar apapun, siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahillah, enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Allah akan berikan ampun. Haknya walinya, bisa apa enggak? Bisa itu. Bapak, mohon maaf, kemarin anakmu tak tua mati. Si bapak ini menggugurkan kesalahannya, bisa. Ya le, rapopo, si mati nggak bisa hidup lagi. Neng, saya nuntut nyawa dibalas dengan nyawa. Kisos. Selesai. Haknya wali selesai dengan kisos. Atau kalau nggak, misalkan dengan pembayaran kafarat, dengan dia itu 100 ekor onta dengan rincian, bisa. Tapi kalau haknya orang yang mati, Mas, Afan, kemarin emosi tak tua mati, apa bisa kasih jawaban? Ya wis rapopo lah. Apa begitu? Mati nggak bisa kasih jawaban. Saudara yang saya hormati, maka seseorang punya kewajiban untuk mencari ampunan dan kemaafan. Itu dari dua hal. Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dari sisi sama. Poin pertama, kemaafan dari sisi Allah itu terkandung dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringkan kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Berarti kalau seseorang pengen mendapatkan kemaafan, jamin hormati, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iringkan kejelekan kita dengan kebaikan. Apa kebaikan yang bisa menghapus kejelekan? Pertama, istighfar. Basahi lisan kita dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang maksum, itu satu hari gak kurang 100 kali. Kadang kita 3 kali setelah sholat saja lupa ya. Sholat itu kadang setelah salam mencolok. Ya, sampai sholat jamaah itu imamnya kaget. Mau pas amin, uangnya akeh men, tapi begitu menghadap jamaah, endi to jamaah. Ya, lalu mencolok kabeh. Istighfar selesai sholat saja kadang kita kurang. Saudara yang saya hormati, kemaafan, ampunan itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan taubat. Dengan taubat, taubatan nasuh. Kapan seseorang dikatakan taubat? Manakala dia telah laksanakan 5 hal. Pertama, maksiat dihentikan. Maksiat dihentikan. Kalau misalkan dia terbiasa mencuri, henti mencurinya. Kalau dia misalkan senantiasa terbiasa datang ke perdukunan, berhenti dia. Kalau dia terbiasa minum, dikasih minuman ringan nggak mau, soft drink, pengennya minuman keras. Lawang bengi-bengi golek anget-angetan jahe gepuk banyak. Wah, nembak nang sekang. Jauh ya. Bertobat, dia tinggalkan. Yang kedua, dia menyesal. Menyesal itu biasanya dengan tetesan air mata. Kenapa dulu saya lakukan? Yang ketiganya, dia berjanji tidak akan mengulangi. Yang keempatnya, saudara yang hormati, pintu tobat belum tertutup.
Kapan tertutupnya pintu taubat? Manakala matahari sudah terbit dari arah barat. Kita bangun pagi, loh, kok dari arah barat? Wah, ini sudah mendekati kiamat ini. Nggak ada faedah seseorang mengatakan saya bertaubat. Yang kedua, malam yughorgir, nafas di tenggorokan. Kalau nafas sudah di tenggorokan, sekarang saya taubat, nggak ada faedah. Padahal siapa yang tahu? Kematian datangnya kapan itu siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Walaupun mungkin isyarat. Apa isyarat kematiannya? Usianya sudah tua. Belum tentu. Belum tentu. Saya di masjid itu ada jamaah 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Masih seger itu. Saya separuhnya aja kadang sudah ingkrik-ingkrikan ya. AC-nya kedinginan. Itu meriah. Ya. Saudara Kristen mati. Walaupun sudah ada isyarat sakit-sakitan, belum tentu kok. Belum tentu. Kemarin itu sebelum Ramadan ada kerabat. Ba'da Isya masih WA-an dengan adiknya. Masih WA-an dengan adiknya. Subuh sudah nggak bangun itu. Sudah nggak bangun seperti orang tidur. Bablas. Siapa yang tahu? Makanya taubat itu jangan ditunda. Sampai para ulama katakan, saudara tersermati urusan itu 3. Dunia, ibadah, taubat. Kalau urusan ibadah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera. Kalau urusan dunia, famshu fi manaqibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur. Ya. Ayat ini ada yang katakan dalil supaya orang itu kulineran syukuran katanya. Saya buka tafsir sopo ya katanya. Kan famshu fi manaqibiha, berjalanlah di penjurunya, kemudian makan rizkinya. Setelah itu jangan lupa iling akhirat katanya. Saudara yang hormati, kalau dalam tafsir seseorang mencari rizki, menikmati rizki, ingat akhirat, itu famshu, berjalan. Berjalan itu tidak berlari, tidak bersegera, berjalan. Berjalan. Kalau orang tua dahulu, nyambut gawe iki sak mati yo. Namanya berjalan, ya sewajarnya. Tapi kalau urusan taubat, fafirru ilallah, lari kepada Allah. Karena taubat itu ketika ditunda, berarti kita langgengkan penderitaan kita. Kalau seorang menunda taubat, itu melanggengkan penderitaan. Saudara yang saya hormati, ini yang kedua, kalau berharap mendapatkan ampunan, kemaafan di sisi Allah, taubat. Syarat yang keempat, pintu taubat belum tertutup. Syarat yang kelima, ikhlas. Ikhlas. Betul-betul tulus dari hati. Betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu dikatakan taubatan nasuha. Nanti kalau berkaitan dengan hukukul adamiyyin, tambahkan yang keenamnya, itu minta digugurkan kesalahannya. Nanti kita akan mulai pada pembahasan muamalah kepada sesama. Jangan sampai yang ketiga, sebab ampunan dan kemaafan itu adalah dengan amal soleh. Kata Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghapus kejelekan. Kebaikan itu menghapus kejelekan. Kalau seorang berbuat baik, nanti kejelekan akan hilang. Contoh mudah saja, ada satu gelas airnya kotor. Coba kasih air yang jernih terus itu. Nah, lama-lama jernih itu. Lama-lama jernih. Kalau seorang semangat berbuat baik, Masya Allah nanti kejelekan itu nanti akan Allah hapus. Lah amal soleh yang menghapus kejelekan itu terpenting tauhid, pembahasan akidah. Makanya nanti di akhir pembahasan kita sampaikan jalan tercepat untuk mendapatkan ampunan dan kemaafan itu menuntut ilmu memakmurkan rumah Allah. Menuntut ilmu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang paling penting kalau seorang ingin mendapatkan kemaafan itu dengan perkara akidah. Sampai kata Allah, ya ibna Adam, law ataitani bi turabil ardi khataya, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituha bi qurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, kalau sekiranya kamu datang kepadaku sepenuh bumi kesalahan, sepenuh bumi itu. Kalau sepenuh bumi kesalahan itu semua maksiat mungkin sudah dicicipi. Wis tahu maling Mas, wis ngapusi Mas, sering. Iya, mingso. Wah, sudah gak kehitung. Pokoknya bukan hanya M5, M150. Maksiat sudah sering dia lakukan. Tapi kata Allah, tidak mensekutukanku.
akidahnya terjaga. Kata Allah, apa akan datang kepadamu sepenuh bumi ampunan. Ini amal soleh yang akan menggugurkan, mendapatkan kemaafan di sisi Allah. Itu tauhid. Yang kedua, salat. Saudara yang saya hormati, kita kadang prihatin itu. Sering lihat saudara kita muslim, iya, tapi nggak sholat. Kalau saya pernah dalam satu perjalanan mau taklim, ke Tawamangu, Kebanan, saya mampir di tukang tambal. Ya, begitu lihat pakaian saya ini, saya tambal, tanya, Bapak, Islamnya aliran apa? Waduh, saya jawab, ini aliran apa ya? Aliran Bengawan atau aliran apa ya? Iya. Saya ketika itu cuma saya jawab, Bapak, saya muslim yang biasalah, ya sholat di masjid, biasa kayak gini. Jawaban dia, yang pulau Islami abangan kok Mas? Ya, Islam abangan. Ya, kok Islam abangan orang ijonan ya. Islam abangan. Apa Islam abangan itu? KTP-nya Islam, tapi nggak sholat. Padahal saudara yang hormati, sholat itu kedudukannya dalam syariat kita luar biasa. Kata Nabi SAW, amududdin, tiang penyangga agama itu sholat. Makanya kalau seorang ingin lihat jejak tidaknya seseorang dalam beragama, coba cek kualitas sholatnya. Saudara yang hormati, nanti kalau sholatnya baik, itu cukup kalau ukur. Ya, bukan panjangnya jenggot. Dukun jenggot itu banyak ya. Banyak. Bukan batu gosong, batu gosong itu jelas-jelas ini lawan. Iya, bukan. Tapi gimana kualitas amal solehnya? Salah satunya menjaga sholat. Itu datang kemaafan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjaga sholat. Kemudian amal soleh yang lain sangat banyak itu. Masuk badannya saudara yang hormati bersedekah. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan. Kesalahan kita bisa kita hapus itu dengan kita bersedekah. Sebagaimana air memadamkan api. Berarti di situ ada pelajaran tambahan. Maksiat itu sifatnya panas. Kemudian sedekah itu sifatnya dingin. Kapan seseorang bersedekah? Api pengaruh dari maksiat bisa dia padamkan. Nah, itu termasuk amal soleh yang bisa menghapus kesalahan. Sangat banyak. Baca Quran, Ramadan kita dilatih semangat baca Quran. Ya, semangat baca Quran. Itu mayoritas kita kebanyakan 30 juz khatam. Yo, tapi ada juga yang khatamnya bukan 30 juz 30. Ya ora apa-apa lah, wis gelem maca Quran mending ya. Tapi kebangetan sesasi gur juz 30. Ini pendidikan, amal soleh itu bisa menghapus kesalahan. Saudara yang hormati, disampaikan kalau ampunan, kemaafan Allah kunci kebaikan. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kalau mendapatkan ampunan baik? Ucapan Nabi Muhammad alaihissalam. Tadi disampaikan Nuh itu 950 tahun ya. Iya. Beliau berdakwah. Salah satu kalimat yang disampaikan kepada kaumnya, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kata Nuh, mohon ampun kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian Maha Pengampun. Setelah itu Allah akan kirim awan yang menurunkan hujan barokah. Awan menurunkan hujan barokah, menunjukkan cuaca nyaman. Cuaca nyaman, jadi hujannya teratur ya. Masya Allah, barokah. Kemudian Allah akan bentangkan anak, bentangkan harta. Dua ini nggak bisa dipisahkan. Kalau sampai dipisahkan, orang dikasih bentangan harta, tapi tidak dikasih bentangan anak, masih kurang itu, masih kurang. Sebaliknya, kasih bentangan anak, tapi hartanya cukup. Putranya pinten, Halelusin 24 ya. Itu kalau anaknya banyak lah penghasilannya pun, wah mas, tiap hari ini gua astagfirullah terus mas. Lah kenapa? Nggak cukup. Wah berat itu. Berat. Tapi kalau orang mendapatkan ampunan, Allah bukakan pintu rizki, diberikan bentangan anak, bentangan harta. Allah jadikan taman-taman, Allah jadikan sungai-sungai, gambaran kehidupan kebaikan
kalau orang mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dalam ayat yang lain, yumatikum mata'an hasanah. Allah nanti akan kasih kenikmatan dengan kenikmatan yang lain. Saudara yang hormati, ini kalau seseorang mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, termasuk kemaafan yang kita butuhkan itu kemaafan kita kepada sesama. Karena pergaulan kita, apa ada yang pergaulan itu sempurna? Enggak ada. Enggak ada. Kita memiliki pasangan kita nggak ada yang sempurna itu. Walaupun mungkin ketika milih itu sudah dipilih bobot, bibit, bebet, satunya lagi bubut, bubutan yang mantap. Toh manusia nggak ada yang sempurna. Sampai kata Nabi innaman nas kaidilmi'ah. Manusia itu seperti memilih satu ekor dihadapkan kepada dia 100 ekor onta. Suruh milih satu. Wah ini kalau bodinya wis cocok ini. Ya. Yeah. Tapi dulu mangane boros ini. Ya. Yeah. Lihat makane ngirit. Iya. Yeah. Tapi kok emosinan ya. Saudara kesemati lihat misalkan, wah ini bodinya ape mangane ngirit ya. Yeah. Kemudian perangannya itu tidak pemarah. Ning sayange kok klemer. Jak mlaku itu telemek kayak macan luwe misalkan. 100 ekor onta dihadapkan kepada kita, pilih satu, nggak ada yang cocok itu. Kita kepada pasangan juga begitu. Apa ada yang sempurna? Nggak ada yang sempurna. Kepada teman pun juga begitu. Kita teman itu, apa ada teman yang sempurna? Nggak ada yang sempurna. Berteman dimanapun, makanya dulu ada orang curhat, saya nggak maulah berteman di sana. Kenapa? Orangnya pemarah. Wes, kalau kamu seperti itu, selamanya kamu nggak akan bisa bergaul. Selamanya kamu gak akan bisa bergaul. Cari teman yang sempurna, gak ada kok. Kalau bahasa saya, ya wis minggat ning alas kan. Tapi minggat ning alas itu temennya malah kodok, bengi-bengi rasa turu. Suruh diam gak bisa. Malah ular kobra ya. Harimau. Manusia gak ada yang sempurna. Saudara yang hormati, pergaulan itu gak lepas dari kesalahan. Nah kesalahan dalam pergaulan itu tersirat dalam ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Kisaran kesalahan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita itu 3: darah, harta, kehormatan. Darah, harta, kehormatan, nggak lepas itu. Karena ketika kita bergaul, orangnya baik, ya, orangnya baik. Tapi ternyata dari sisi harta dia kurang. Dari sisi harta dia baik, lomo, senang berbagi. Ini ngomongannya rapenak. Kemarin buka puasa itu ada yang diundang. Menunya bukan hanya ala kadar. Menunya istimewa. Tapi begitu selesai makan, piye, enak toh. Iya. Orang mungkin bisa tuku panganan kayak gini. Kata dia maglek, wes kalau diundang buka bersama orang mungkin mantap katanya. Enak, tapi apa? Kalimatnya nggak baik. Saudara terhormati, nggak lepas dari seseorang dalam pergaulan itu menjumpai orang-orang yang senantiasa tidak ada padanya kesempurnaan. Nggak ada kesempurnaan, walaupun mungkin namanya itu Kanjeng Hanabe. Wah, nggak sempurna, nggak sempurna. Walaupun namanya situ nih, namanya Kamaluddin. Sempurna ya agamanya, nggak sempurna, nggak sempurna. Saudara terhormati, padahal kalau seseorang hidup memiliki kesalahan dengan sesama, kalau kesalahan dengan sesama itu apa dampaknya? Sempit hidupnya. Kadang seseorang di satu keluarga berantakan. Kenapa? Karena muncul kesalahan. Akhirnya dia nggak tenang. Di tempat kerja, kenapa kamu keluar? Nggak nyaman? Nggak ada ketenangan. Di masyarakat, kenapa rumahnya dijual? Wah, lingkungannya rapi nasi. Kesempitan hidup itu kalau seseorang memiliki kesalahan kepada sesama, dibenci, sumber perpecahan. Bahkan kata Nabi, ma tawadin isnani fa faraqa bainahuma illa bidambin. Ya, yuhdisu hu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencinta kemudian terpisahkan kecuali dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Lah kesalahan itu sumber perpecahan. Wes, nanti kalau ada kesalahan-kesalahan sesama tidak segera minta dibebaskan, saudara yang hormati, itu sumber perpecahan. Nanti didoakan jelek.
Orang kalau nyalai orang doanya jelek. Ya, kalau yang disalahi itu punya kemampuan membalas, balas. Kalau enggak, ya wis ditanono Mas, lemah teles katanya. Allah yang balas. Kalau seorang didolimi mendoakan jelek, enggak ada hijab itu. Sampai orang kafir ketika didolimi dia meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Bukan karena kekafirannya, tapi karena sebab didolimi. Ini dampak kalau seseorang memiliki salah kepada sesama. Lah paling merugi di akhirat. Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, sumber kegelapan. Bahkan Nabi SAW mengatakan atadruna lil muflis. Tahu enggak kamu siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu fina mala dirhamalahu wala mata. Rasul, orang yang bangkrut pada kami itu yang enggak punya harta, enggak punya apa-apa. Kata Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut itu sama Allah baik, tapi kepada sesamanya enggak baik. Salatnya bagus, tapi kepada orang syatama hadza, qadhafa hadza, akhadha mal hadza, mencaci, menuduh, merampas harta. Apa dampaknya? Akhirnya kebaikan pahalanya itu diambil, dipakai untuk membayar orang yang didolimi. Saudara yang saya hormati, salah kepada sesama itu sumber kesengsaraan dunia akhirat. Makanya poin yang kedua, termasuk kebutuhan kita yang pokok itu adalah mendapatkan kemaafan kepada sesama. Ini termasuk perkara penting. Dapat maaf, dapat kemaafan dari sesama. Gimana cara mendapatkan kemaafan? Cara mendapatkan kemaafan itu taubat. 5 tadi. Kalau kita nyakiti orang, sudahlah berhenti, nyesel, berjanji tidak akan mengulangi. Pintu taubat belum tertutup. Yang kelimanya ikhlas. Tapi tambah satu lagi, kalau kita menyalahi orang lain, segera minta maaf. Dan jangan ditunda. Tadi disampaikan, kalau penundaan, ya apalagi minta maaf itu ditunggu nanti setelah lebaran. Kadang nggak tulus itu. Nggak tulus. Acara kayak gini misalkan, minta maaf ya, formalitas katanya. Tapi kalau dalam Islam, meminta maaf itu jangan ditunda. Jangan ditunda. Kenapa jangan ditunda? Apa kita jamin kehidupan kita sampai bulan Syawal? Kita nggak bisa menjamin. Apalagi kalau permintaan maaf di bulan Syawal kadang nggak tulus. Manggre moro ning omah gowo gula 2 kilo, iya. Kongguan siji tak maaf ke ora sudi katanya. Kan nggak tulus berarti. Nggak ada ketulusan. Saudara yang hormati, jangan ditunda untuk segera meminta maaf. Dan meminta maaf itu bukan aib. Wah, jatuh harga diri saya, kehormatan saya. Nggak ada kata-kata minta maaf. Itu namanya orang yang sombong. Orang yang sombong. Saudara yang hormati, bukan aib. Makanya kalimat meminta maaf itu hiaskan dalam lisan kita. Lah siapa yang pertama kali kita minta maaf? Kalau anak kepada orang tua. Jangan sampai kepada orang yang orang itu kebaikannya belum tentu, salahnya belum jelas, kita datang minta maaf. Tapi sama orang tua kita. Padahal keberkahan hidup itu salah satunya orang tua. Gak minta maaf itu. Padahal sering kita bertutur kata menjadikan orang tua tersinggung. Ada sikap yang menjadikan orang tua menangis. Pertama yang berhak untuk kita minta maaf, orang tua. Kalau seorang suami kepada istri, kepada anak, kepada istri, kepada anak, paling banyak. Seorang istri kepada suami, kepada anak, saudara hormati, kepada orang terdekat. Kepada orang terdekat. Ini kita harus minta maaf ini dalam rangka supaya mendapatkan ampunan dan kemaafan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita yang dimintai maaf itu miliki jiwa pemaaf. Jangan jiwanya pendendam, nggak ada kata maaf. Sudah saya hapus kata-kata maaf itu. Iya, pendendam tidak. Bahkan prinsip muamalah, kata Quran, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid alil jahil. Prinsip muamalah itu 3. Pemaaf, memerintahkan yang ma'ruf. Yang ketiganya adalah dengan berpaling dari orang yang bodoh. Ambil jalan maaf. Dalam bermuamalah, maaflah biasa. Ya, lawan kadang saudara yang hormati di perjalanan kita tanpa sengaja disakiti sama orang. Ya, ritingi kiwo minggu lengan. Kita di belakang kecandapan, ya wes dimaklumilah. Mungkin lupa. Iya. Kadang ada orang ketika di perjalanan kemarin kita di perjalanan ada bapak-bapak itu ludah yang setengah nih. Tuh, saya di belakang. Waduh.
Namanya ludah itu lebih panas daripada air panas ya. Iya, ya sudahlah, maaflah. Ambil jalan maaf. Kemudian perintahkan yang ma'ruf. Jangan lupa, tak maafkan, tapi ini kesalahan kamu jangan kamu ulangi. Yang terakhir, berpaling dari orang yang bodoh. Kalau berpaling dari orang yang bodoh itu, bahasa orang tua dahulu, sing waras ngalah. Itu halus ya. Tapi itu kasar ya. Sing waras ngalah itu nganggep lawan bicara kita wong edan kok mau tanggapi. Saudara yang nanti memiliki jiwa pemaaf itu kalau ada orang yang salah dengan kita. Lah apa keutamaan jiwa pemaaf? Pahala tanpa batas. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Faman afa wa aslaha fa ajrun 'ala Allah. Siapa yang memaafkan aslah, pahalanya di sisi Allah. Kata-kata pahalanya di sisi Allah tanpa dirinci 10, 20, 27, 700, 2 kira. Itu menunjukkan pahala pemaaf itu tanpa batas. Tanpa batas. Yang kedua, sebab kemuliaan. Wa mazadallahu 'abdan bi afin ila izzah. Tidaklah Allah tambahkan kepada hamba dengan maafnya kecuali kemuliaan. Orang kalau pemaaf mulia. Yang ketiga, nanti keharmonisan tercipta. Harmonis di rumah tangga itu saling memaafkan. Kalau pendendam, sulit. Makanya kata Nabi, suami istri itu la yakrah mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya min akhar. Jangan suami benci kepada istri. Kalau ada yang dia tidak suka, dia akan ridho yang lain. Memiliki jiwa pemaaf, menimbang dengan adil. Kita dalam muamalah kepada teman, ya, saudara yang saya hormati, ya, memiliki jiwa pemaaf. Itu harmonis hubungan. Kemudian percekcokan terhenti. Kalau nggak ada maaf, itu perang itu harus menerus itu. Tapi kalau ada maaf, selesai. Yang terakhir dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang saya hormati, nah, jalan paling cepat supaya seseorang semangat menggapai ampunan dan kemaafan di sisi Allah, dua. Semangat duduk di majelis ilmu. Yang keduanya adalah dengan semangat memakmurkan rumah Allah. Maka terakhir, nasihat para ulama, saudara yang hormati, Ramadan itu mendidik kita cinta ilmu. Ada kajian buka bersama, ada kajian subuh, ada kajian tarawih. Terus lanjutkan. Karena sebab kebaikan orang itu di majelis ilmu. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'alinun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian rabbaniyin. Sebabnya dua. Mempelajari Alkitab, mengajarkan Alkitab. Kalau kita memiliki pengetahuan, ajarkan. Kalau nggak mengetahui pengetahuan, belajar. Ini jalan paling cepat supaya seseorang bisa mendapatkan ampunan dan maghfirah, semangat kepada ilmu. Yang kedua, makmurkan rumah Allah. Rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan mendidik kita cinta masjid. Maka terus berlanjut. Bahkan masjid itu rumah mukmin. Kalau ditanya orang mukmin itu di mana? Cuma 3 itu. Di rumah, di tempat kerja, sama di masjid. Di rumah, di tempat kerja, sama di masjid. Yaitu makmurkan rumah Allah, nanti akan mendapatkan maghfirah dan ampunan. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik, sehingga apa yang disampaikan sebab-sebab kemaafan di sisi Allah, sebab-sebab kemaafan kepada sesama, kita bisa laksanakan, sehingga betul-betul mendapatkan ampunan dan kemaafan, sehingga kebaikan dunia, kebaikan akhirat bisa kita raih. Demikian, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.